Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Fajar Berkah, Pasti berkah. Alhamdulillah alamin, kita masih bertemu lagi tentunya di program yang kesayangan pemirsa di rumah. Bersama saya Diki Rizky Ramadan Siregar dan tentunya saya ditemani oleh host yang cantik juga. Ada siapa di sini? Saya Adisti Septiani dan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita bersama ada Bapak Ustadz Dede Fatan SH. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu semangatnya ya Teh Adis. Iya. Kalau Teh Adis sendiri gimana kabarnya ini? Alhamdulillah aku baik. Aku Baik. nggak mau nanya kamu, aku mau nanya pemirsa aja nih. Pemirsa yang di rumah, apa kabarnya pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Gitu. Dan kalau misalnya yang di pemirsa di rumah dalam keadaan sakit, kita doakan cepat sembuh dan tetap beraktivitas selalu gitu. Dan pemirsa di rumah kalau nonton saya pasti semangat tentunya ya. Amin, Amin. amin, Amin. Berharap Amin. dulu aja. Berharap gitu dulu ya. aja. Teh Adis, untuk tema kita hari ini ada tema apa ini kira-kira yang kita bahas? Kita hari ini akan membahas mengenai kekuatan doa. Tapi Niki, ngomong-ngomong soal kekuatan doa, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kayak aku tuh waktu itu tuh berdoa ini, terus ternyata alhamdulillah diwujudin gitu. Pernah gak kamu ngerasa di posisi itu? Pernah banget Teh Adis. Itu maksudnya mindset atau sugesti kita atau bagaimana ya itu terkait hal itu? Mungkin langsung aja kita tanyakin Pak Ustadz aja ya Pak Ustadz. Ya. Kadang kita suka banget itu Pak Ustadz kan doa kita kayak dalam hati kan. Iya aku pengen rumah ini, aku pengen jadi ini gitu. Suka terkabul. Itu maksudnya Pak Ustadz apa yang membuat doa ini memiliki kekuatan gitu Pak Ustadz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UTV Fajar Berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan bahwa ketika kita ada sesuatu kemudian kita azamkan dalam hati dan alhamdulillah suatu saat permohonan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa doa mengandung arti ataupun doa adalah energi dari Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan kekuatan. Kenapa? Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun atau surat Ghafir ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Allah berkata, "Berdoalah kepadaku, berdoalah kepada Rabb kalian, pasti akan kami kabulkan." Karena kata Allah, "Innalladzina yastakbiru an ibadati sayadkhuluna jahannama dzahirin." Artinya bahwa ketika orang-orang yang tidak berdoa dengan kata menyembuhkan diri, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam, di mana neraka jahanam adalah tempat yang hina. Ya, artinya bahwa kenapa doa memiliki kekuatan? Karena ini adalah energi dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan senantiasa mengikuti prasangka hambanya. Betul kata Adan Teteh tadi, ketika kita ingin sesuatu, alhamdulillah dikabulkan. Karena Allah akan mengikuti prasangka hambanya. Makanya ketika kita pengen sesuatu, yakin saja. Karena mungkin ketika kita tidak membelikannya, contoh begini. Ada seorang ibu jalan ke pasar, lihat di butik ada baju yang sangat bagus. Pas dilihat harganya luar biasa. Tapi dalam hatinya, saya mau baju itu tapi nggak ada uang. Tapi saya yakin saya harus memiliki baju tersebut. Dan suatu saat Allah kabulkan, ternyata walaupun bukan dibeli sama si ibu tadi, tapi dibelikan sama cucunya kan gitu. Artinya bahwa kita harus berprasangka dulu, berprasangka bahwa Allah akan mengikuti prasangka hambanya. Gitu Jadi kenapa doa memiliki kekuatan? Karena doa adalah energi dari Allah dan tentunya ini adalah memang dalam ayat disampaikan tadi, berdoalah kepadaku, maka kami akan kabulkan. Ya, artinya bahwa ketika kita meminta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Itu yang memiliki kekuatan kita. Kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Itu Teh ya. Jadi yang menjadi kenapa doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti bener ya Ki kalau misalnya ada yang ngomong sing penting yakin dulu. betul. Nah itu Yakin bener dulu. ternyata Yakin, ya. iya. Iya betul banget. Tapi yang jadi pertanyaan ini Pak Ustadz, mungkin pemirsa di rumah sering dengar bahwasannya
Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir kita. Itu Iya. sering banget ya Teh Adis. Ya. Takdir kita itu sebenarnya udah digariskan Allah. Mau kita senang, mau kita sedih, susah, kaya, rezeki kita itu udah ditakdirkan oleh Allah. Apakah doa tadi Pak Ustadz dapat merubah takdir yang udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, di dalam hadis Tirmizi yang artinya bahwa doa bisa menolak atau doa tidak ada yang bisa menolak takdir melainkan doa. Itulah redaksi, artinya bahwa takdir itu adalah ketentuan dari Allah, qada dan qadar ya. Jadi takdir yang baik dan yang tidak baik. Tapi ada hadis mengatakan bahwa takdir itu bisa dirubah dengan doa. Nah, sebenarnya bagi contoh begini. Ketika dalam Allah akan memberikan suatu musibah. Nah, jadi musibah itu kan musibah adalah takdir. Nah, musibah adalah takdir. Maka ketika seseorang yang berdoa, ya Allah selamatkan aku dari musibah, selamatkan dari bencana, maka orang tersebut Allah kabulkan doanya sehingga dia terhindar dari musibah tersebut. Tetapi ketika ada seorang yang tidak berdoa, akhirnya musibah tersebut hinggap ke orang tersebut. Itu maksudnya takdirnya seperti itu. Jadi takdir kenapa bisa dirubah? Karena tadi yang terang musibah adalah takdir dari Allah, takdir yang tidak baik. Kemudian seorang berdoa maka seorang diselamatkan, yang satu diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu terjadi juga di zaman Nabi Musa. Ya, seorang ibu itu meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, mintakanlah doa untukku, saya ingin punya keturunan." Dan Nabi Musa memohon kepada Allah, "Ya Allah, ibu ini pengen keturunan." Tetapi kemudian Allah menyampaikan bahwa dalam kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang tersebut tidak akan punya turunan. Kemudian disampaikan kepada ibu tersebut, "Ibu, maaf. Kata Allah, ibu tidak bisa mendapatkan keturunan, sudah takdirnya seperti itu." Tapi ibu tersebut tidak menyerah. Kemudian dia memohon kepada Allah, "Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim." Kemudian datang lagi meminta lagi. Jadi beberapa kali minta doa, jawabannya dari Nabi Musa seperti itu. Jadi akhirnya suatu ketika kemudian ibu tersebut datang ke Nabi Musa justru membawa bayi. Membawa bayi. Kenapa? Kok ibu punya iya, ini doa yang sedang saya dawamkan, walaupun saya ditakdirkan katanya tidak punya anak, tapi saya alhamdulillah bisa Allah memberikan keturunan kepada saya. Dan itu secara garis besar kisah yang pernah saya baca lah gitu, seperti itu. Jadi takdir memang disebutkan dalam hadis bahwa doa bisa merubah takdir gitu, seperti itu mungkin. Itu Jadi begitu ya Teh Adis dan pemirsa di rumah, ternyata doa itu bisa mengubah takdir. Asalkan kehidupan kita jangan pernah putus asa. betul. Kadang Terus suka ya banget kalau putus misalnya asa. belum nyampe tuh kayu, Ya. nyampe keinginan kita tuh berhasil tercapai tapi dengan cara yang tentunya baik juga. Betul Seperti banget itu. Teh Adis. Nah, Pak Ustadz, tentunya kan kita dalam sehari-hari itu tidak terlepas dari doa ya, mulai dari mungkin dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kan kita harus senantiasa untuk berdoa gitu kan. Nah, mengapa doa itu penting gitu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bahwa doa adalah inti dari ibadah. Jadi ketika ibadah tidak diiringi doa, maka itu akan hampa. Sebagai contoh kita sholat itu dari mulai kita takbiratul ihram sampai salam itu adalah doa semua. Jadi sholat adalah doa. Di mana doa merupakan kekuatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disampaikan dalam ayat tadi, orang yang tidak beribadah, orang yang menyembuhkan diri artinya tidak berdoa kepada Allah, itu disebutnya sombong gitu. Jadi orang yang tidak mau berdoa teh sombong. Wadah, saya mah bisa begini bukan karena Allah, ini atas usaha saya. Nah, maka manusia disarankan untuk doa dan ikhtiar. Jadi duitnya doa, usaha, ikhtiar, tawakal kan seperti itu. Mungkin gitu Jadi kenapa doa penting? Karena doa adalah bagian dari ibadah. Jadi doa adalah bagian dari ibadah. Gitu Teh.
Jadi luar biasa banget kekuatan doa ini. Jadi pemirsa di rumah jangan lupa sering-sering berdoa kepada Allah dan berikhtiar terus tentunya Iya, gitu. betul sekali. Dan pemirsa di rumah berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz, jangan lupa hubungin di 0813 9447 7912. Kita jeda dulu Pak Ustadz karena Ya. ada pariwara yang mau lewat juga. Tetap bersama kami di Fajar Berkah, pasti Pasti berkah. berkah.